Yang kedua memang harus banyak amal. Termasuk bank-bank, termasuk Himbara, termasuk bank-bank ini tolong bunganya diperhatikan oleh pemerintah, diturunkan. Kalau mesin ekonomi dengan adanya ekonomi digital, kemudian juga ekonomi kreatif. Kalau begitu Pak Tung, ini kan pasti banyak sekali masyarakat yang mendengarkan kita dan juga dari UMKM yang mendengarkan kita. Apa yang harus dipersiapkan Pak Tung dengan adanya pernyataan bahwa di tahun 2023 resesi global ini akan terjadi? Apa nih harus disiapkan Pak Tung? Silakan. Saja ada yang untuk pribadi ataupun untuk pemerintah kan gitu ya. Silakan Pak Tung. Jadi harus ada dua sisi ya Pak Tung ya, yang makro dan juga mikro ya Pak Tung. Kalau himbauan kepada pemerintah, kalau betul, jadi sekali lagi untuk mau membantu perekonomian Indonesia, mau diperhatikan itu Himbara bank-bank. Oke. Himbara sama bank swasta, bunganya murah bank swasta sih. Ini agen pembangunan kan begitu kan ya. Ya, karena memang pemerintah harus turun tangan. Kemarin ada yang dari Surabaya memikirkan seperti ini, langsung pairingnya oke, datang dengan saya, Ray datang, ini datang, terus kemudian kita kumpulkan Himbara, nanti saya di sana saya kawal. Sangat-sangat Pak Menteri sangat-sangat responsif dan sangat mendengarkan. Memang betul dari dulu saya merasa rada aneh, termasuk bukan hanya satu yang namanya bank-bank pemerintah, tapi pemerintah mestinya bisa rodok maksa bank-bank swasta juga gitu loh ya. Okay. Katanya kan gini, contohnya gini, ketika bunganya deposito aja cuma 2, sekian persen, 3%, terus bunga tabungan 0,02% gitu ya. Perhatikan tabungan Anda, bunganya berapa? 0,02% itu lebih murah dari bunga tabungan di Singapura. Di Singapura berapa Pak Tung? 0,05. Oke. Padahal di Singapura kalau Anda taruh deposito bunganya saiprit sekali gitu ya. Kalau Anda deposito saiprit, utang di Singapura bunganya berapa? Utang di Singapura bunganya 1%. Nah di Indonesia 13,75, halo yang masih 13,75, 11%, halo. Ada yang 7-8%, ya halo. Ada waktu patungnya 13% ke atas ya, masih ada ya Patung? Nah ya coba perhatikan, kalau saya salah tolong diralat. Pak kita oke, 7-8% oke ada. Ya. Tapi aku sudah, makanya coba lihat bank-bank, untungnya gede nggak? Ayo naik nggak? Pada waktu pandemi ini untungnya malah naik nggak? Kenapa naik? Mereka yaitu tadi bunganya dimurahkan, deposito dimurahkan, terus kemudian bunga kreditnya, lupa bunga kredit kan diturunkan. Yes, kalau baru. Kalau Anda lama, coba. Saya punya bank lama. Dulu saya cari yang 5 tahun, 5,8%. Ya. Terus kemudian mengambang. Begitu mengambang, dong, jadi 11. Saya lunasin. Begitu lunasin, Pak Tung pindah ke bank lain. Loh ya bank lain yang baru, ingat, yang baru murah-murah betul. Walaupun yang baru masih 7-8% juga banyak. Himbara gitu ya. Nah, mestinya pemerintah ini ya untuk mendukung perekonomian Indonesia ya supaya menghadapi resesi ini ya bunganya khususnya yang Himbara di tangannya, kalau yang swasta dipencet sama ya pemerintah ya toh produk dikumpulkan, kamu untung boleh lah, tapi mbok prihatin sekarang untungnya ngumpul ke tempat bank. Coba dilihat laporan, saya enggak ngiri untungnya bank, tapi ya kasihan rakyat-rakyat yang kecil. Hari ini jadi kita harus misalnya yang kaya-kaya itu selain banyak amal gitu ya. Banyak, selain Anda harus spend uang yang kaya-kaya supaya ekonomi bergerak, kalau tidak bergerak kan tidak bisa. Yang kedua memang harus banyak amal, termasuk bank-bank, termasuk Himbara, termasuk bank-bank ini tolong bunganya diperhatikan oleh pemerintah, diturunkan. Kalau mesin ekonomi diminta laba adalah terkait dengan bonus, laba terkait dengan ini ya tentu saja mereka ya sorry ya tetap bunganya bisa dipeletet tinggi ya tinggi gitu ya. Oke. Anda tidak menyerah tetap akan ditinggikan terus. Kalau Anda menyerah baru restruct, baru diturunkan jadi 7 jadi 8. Tapi kalau enggak, 11, 13,75, baru mungkin 7, yes, baru 8, mestinya ya, baru itu ya 3 lah, ada Pak, ternyata kur itu 3%, oke, nice. Tapi ya jangan hanya semua itu toh, yang pengusaha menengah juga mati ya, pengusaha kecil mati juga. jadi balik lagi ya, please, yang kredit-kredit yang masih jalan, tolong bunganya mau disesuaikan, diturunkan. Kalau bank-bank kan enggak peduli. Nah itu himbauan untuk pemerintah satu. Yang kedua tentu saja jadi ya banyak hal yang harus diperhatikan ya, termasuk tentang izin ini izin A B C D E F G, termasuk yang kedua saya sarankan
Nah kemarin Pak Eriknya sendiri kelihatannya juga walaupun ini barang sensitif, mereka juga terus pemerintah tahu sejak zaman Pak SBY saya ketemu zaman ini saya selalu usul. Apa bedanya kalau di Indonesia dengan Singapura? Apa bedanya Indonesia dengan Tiongkok? Apa beda Indonesia dengan Mekah? Katanya kalau saya salah tolong diralat ya. Jadi mestinya itu kita buat di Timur Tengah di sana. Jadi negara-negara ini sekarang butuh investasi. Betul. Nah, di Tiongkok, Anda kalau membawa sana dan beli properti di sana, Anda mendapatkan hak khusus. Di Malaysia juga sama, ada Malaysia My Second Home, ada program. Jadi ternyata, jadi menurut Pak Panangian Simanung Khalid, saya pernah ngobrol, kalau salah tolong diralat, menurut Pak Panangian ngomong begini, Indonesia ini ya ternyata lebih sempit daripada Singapura. Di Singapura asing boleh punya, walaupun dipajakin macam-macam. Nah, ya sekarang pajak untuk orang asing yang masuk sana, wah lebih tinggi, bisa dapat pajak, bisa untuk mensubsidi rakyatnya. Di Tiongkok juga boleh orang. Jadi apa Indonesia lebih komunis kan begitu ya. Terus kemudian di Mekah katanya kan kalau sama Anda beragama Islam, Anda boleh beli begini dan Anda bisa hadap sholat langsung hadap ke Ka'bah itu jadi bangunan tinggi. Orang asing boleh beli. Nah Indonesia ini tidak boleh beli karena wah nasionalisme nasional sebetulnya ada yang aneh. Intinya kalau duit masuk coba kalau saham perusahaan-perusahaan Indonesia boleh dibeli oleh asing. Padahal kalau mereka lari gampang mana? Kalau mereka punya proyek di Indonesia, dipajakin aja. Misalnya atau Anda kalau membangun perumahan untuk orang asing, kamu harus ngasih untuk perumahan RSS lebih banyak misalnya gitu ya kan. Jadi bisa diaturin atau pajaknya lebih tinggi untuk subsidi RSS. Jadi kan bisa toh mengakibatkan bisa. Nah, pertanyaannya, kalau dia bangun resort di Indonesia, asing datang bangun resort, tenaga kerjanya dari mana? Dari Indonesia ya. Dari Dubai mahal loh. Saja tenaga ahlinya yang dia percaya. Baik. Indonesia akan meningkat. Dan kalau mereka misalnya bumi gonjang-ganjing mau lari. Kalau saham lari kan tinggal lari langsung dijual. Coba jual properti, jual resort di Indonesia. Wangel gitu nancep mau lari properti jadi duit masuk oke. Nancep di tanah ya Patung ya. Nah, oke, jadi sarannya ya Undang-Undang 60 itu ya mau diganti. Masa Undang-Undang Agraria tahun 60 lebih suci dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berapa kali diganti-ganti.